Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Ayu Marcella dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 174101049. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait mata kuliah penulisan proposal dengan judul Analisis dan Perancangan Desain User Interface dan User Experience menggunakan metode Kansei Engineering pada website Citra Pamerindo Abadi. Untuk latar belakangnya sendiri, Citra Pamerindo Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pameran yang berdiri di tahun 1993. Pameran yang diselenggarakan bersifat tematik dan sederhana. Lokasinya pun masih berkisar antara Surabaya dan Malang. Untuk momen Go Internasional datang ketika mendapat kepercayaan sebagai pelaksana Festival Wali Songo pada tahun 1999 dan Pekan Raya PON pada tahun 2000 di Jawa Timur. Website Citra Pamerindo Abadi berisi tentang informasi dari Citra Pamerindo Abadi yang meliputi jasa yang ditawarkan berupa penyedia properti untuk suatu event, jasa pelaksanaan jalan raya, jalan, landasan pacu, bandara, jembatan, pekerja pengerukan dan pengurukan, konstruksi saluran air, dam, prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, persungaian, pantai, serta bangunan pengelolaan air bersih, limbah, dan sampah. Jasa penyediaan alat konstruksi, alat tulis kantor, alat kesehatan, dan obat-obatan. Alat komunikasi dan elektronik, berita dari event yang akan diselenggarakan dengan menggunakan jasa CV Citra Pamerindo Abadi. Adapun fitur-fitur yang tersedia pada website Citra Pamerindo Abadi sendiri meliputi halaman utama, ada company profil, event organizer, dan contoh produk yang ditawarkan. Fitur informasi mengenai kontraktor dan supplier peralatan tulis kantor, portofolio yang meliputi berbagai event yang pernah menggunakan jasa dari CV Citra Pamerindo Abadi sendiri. Untuk website Citra Pamerindo Abadi dapat diakses melalui situs cipa.co.id. Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh penulis atau saya, diperoleh permasalahan yaitu tampilan informasi pada website Citra Pamerindo kurang menarik pada saat pergantian halaman satu ke halaman lainnya. Terdapat animasi yang tidak tepat atau kurang menarik sebesar 20%. Informasi mengenai layanan yang diberikan berupa produk dan jasa tidak jelas dan tidak informatif sebesar 35%. Tampilan berita atau event yang hanya menampilkan brosur dan keterangan yang kurang menarik dan tidak up to date sebesar 15%. Ikon sosial media yang ditampilkan tidak menuju pada sosial media milik Citra Pamerindo Abadi sebesar 6%. Tabel tersebut berdasarkan masalah dari kekurangan website disesuaikan dengan dampak dan solusi supaya website dapat digunakan oleh para pengguna yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, ini ada tampilan tabel masalah, dampak, dan solusi. Untuk masalahnya yang dialami yaitu tampilan informasi pada website Citra Pamerindo Abadi kurang menarik. Dampaknya membuat pengguna bosan dalam membaca atau mencari informasi dari CV Citra Pamerindo Abadi sendiri. Untuk solusinya, mendesain interface baru dengan mengganti warna yang lebih menarik dan posisi layout yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk masalah yang kedua yaitu pergantian halaman satu ke halaman lainnya terdapat animasi yang tidak tepat atau kurang menarik. Dampaknya pengguna merasa tidak nyaman dengan tampilan animasi pada pergantian halaman dan icon yang bergerak cepat ketika diklik. Mengubah animasi, untuk solusinya sendiri mengubah animasi pada icon dan pergantian halaman dengan animasi yang lebih elegan dan tidak membingungkan. Masalah berikutnya yaitu informasi mengenai layanan yang diberikan berupa produk
dan jasa tidak jelas dan tidak informatif. Untuk dampaknya, pengguna merasa kesulitan dalam mencari informasi tentang jasa dan produk yang disediakan, dan juga tidak ada keterangan dan price list atau harga pada tampilan produk, sehingga pengguna hanya dapat melihat saja tanpa tahu keunikan dari produk tersebut. Untuk solusi yang ditawarkan yaitu mengubah tampilan informasi jasa dan produk menjadi lebih informatif dengan menata layout dan memberikan keterangan yang jelas pada halaman tersebut. Masalah berikutnya, tampilan berita, news, dan event yang hanya menampilkan brosur dan keterangan yang kurang menarik dan tidak up to date. Dampaknya, pengguna jarang membaca halaman ini karena sangat membosankan dan informasi yang diberikan sudah terlalu lama. Solusi melakukan perbaikan pada halaman berita dan event serta menata tampilan tersebut agar terlihat lebih menarik. Masalah yang terakhir yaitu ikon sosial media yang ditampilkan tidak menuju pada sosial media milik Citra Pamerindo Abadi, melainkan hanya menuju ke tampilan sosial media tersebut. Dampaknya, pengguna merasa ikon tersebut kurang bermanfaat. Solusinya, melakukan perbaikan kualitas link pada website agar dapat tersambung dengan sosial media milik TV Citra Pamerindo Abadi. Nah, berikut ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana merancang desain user interface atau user experience pada website Citra Pamerindo Abadi yang menarik dan dapat membuat pengguna memiliki perasaan senang dalam menggunakan website Citra Pamerindo Abadi menggunakan metode Kanse Engineering. Tujuan dibuatnya penelitian ini, yang pertama, menganalisis user experience menggunakan metode Kanse Engineering agar dapat memberikan saran untuk memperbaiki website Citra Pamerindo Abadi. Yang kedua, menghasilkan user interface yang menarik, informatif pada tampilan website dari segi tata letak, font, icon, dan gambar atau video. Yang ketiga, menghasilkan user experience yang mudah dipahami oleh pengguna untuk mengakses website dan memperoleh informasi sesuai dengan yang diperlukan. Metodologi penelitian. Saya akan menyampaikan metodologi penelitian yang meliputi analisis proses saat ini, yang terdiri dari studi literatur atau mencari bahan-bahan untuk menjadi bahan penelitian, identifikasi masalah, identifikasi pengguna, dan identifikasi data yang dibutuhkan untuk proses penelitian atau analisis pada saat ini. Berikutnya ada analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non-fungsional, dan analisis kebutuhan data. Untuk build dan revise mockup terdiri dari desain interface atau mendesain ulang dari awal, proses modeling, dan data modeling. Yang terakhir dari metodologi tersebut yaitu customer test, testing desain UI UX oleh customer. Berikut dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon saran dan kritik sebanyak-banyaknya agar bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.